Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita masih membahas hadis pertama dalam kitab Zakah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman lalu berkata, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman lalu berkata, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab di sini adalah Nasrani dalam hadis ini. Karena saat itu Yaman masih di bawah kekuasaan Romawi. Kemudian diutuslah Muadz ke sana untuk mendakwahkan Islam. Lalu jadikan dakwah yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Sampai akhirnya diterangkan tentang zakat termasuk yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Dari hadis ini ada beberapa faedah penting yang sebagiannya sudah diterangkan di beberapa pertemuan yang lalu, tapi belum seluruh poin faedah kita bahas. Salah satu di antara faedah dari hadis ini adalah fihi dalilun ala ba'thid du'ati ila Allah azza wa jalla wa dzakartu min qabl. Di dalam hadis ini terkandung dalil diutusnya para duat, para penyeru mengajak manusia kepada Allah sebagaimana yang sudah kita terangkan di masa yang lalu. Dan ini hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakan satu atau dua orang atau lebih, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Dan untuk ulil amri, maka bagi mereka berkewajiban untuk mengirim para duat mengajak manusia kepada Islam. Jangan sampai apa yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Para duat enggan untuk mendakwahkan Islam kepada kalangan ahlul kitab dan mereka lebih suka untuk berdakwah mengajak kaum muslimin kepada sesuatu yang umumnya tidak mereka butuhkan. Umumnya para duat mendakwahkan Islam
bukan Islam itu sendiri yang didakwahkan, tetapi sekedar untuk memberi hiburan yang bersifat religius. Dikemas dalam bentuk dakwah Islam, tapi isinya lawakan. Ada yang seperti itu? Ada. Laku tidaknya sang ustadz ditentukan oleh seberapa lucu dia ketika berdakwah. Makin lucu, itu makin banyak peminatnya. Makin membuat orang tertawa, itu makin membludak jamaahnya. Betul apa benar? Tidak sepenuhnya betul, tidak sepenuhnya benar. Buktinya ada yang tanpa lawakan, tapi masjid penuh. Coba lihat umpamanya kalau salah seorang ustadz kita, Ustadz Yazid, hafizahullah, di mana saja beliau ngisi. Kalau di sini nggak akan bisa nampung ya. Di Al-Ukhuwah juga tidak bisa nampung. Ribuan yang datang tanpa lawakan, serius, tetapi fokus kepada al-haq, kepada kebenaran ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh atau sangat ditentukan oleh kualitas dari mad'u, kualitas dari orang-orang yang didakwahi. Kalau orang yang didakwahi hanya membutuhkan hiburan yang dikemas dalam bentuk ceramah, maka ustadz-ustadz yang serius tidak akan laku di kalangan mereka. Tapi kalau umpamanya mad'u'nya atau objek dakwahnya orang-orang yang benar-benar menginginkan ilmu, menginginkan kebenaran, maka ustadz yang serius tapi benar tadilah yang akan dicari ya. Nah, semangat untuk mendakwahkan Islam dengan harta dan jiwa dari kalangan kaum muslimin terkalahkan oleh agama lain. Para misionaris Kristen umpamanya banyak diutus ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, ke daerah-daerah yang terpencil. Mereka membangun tempat ibadah mereka di sana. Mereka memfasilitasi kebutuhan duniawi dari kaum yang didakwahinya. Dibikinlah mustasfayat, rumah sakit, sekolah-sekolah yang berbasis pada keyakinan agama mereka. Dibikinlah lembaga-lembaga sosial. Mereka memiliki banyak dukungan personal dan juga dana, sehingga banyak duat-duat mereka yang dikirim ke pelosok-pelosok tersebut ya. Akibatnya apa? Akibatnya kaum muslimin kalah langkah. Orang-orang yang tadinya primitif, orang-orang yang tadinya tidak mengenal agama, jadi mengenal agama, tapi agama yang bertolak belakang dengan fitrah mereka sendiri. Adapun fitrah seluruh manusia itu kecenderungannya ke Islam. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Itulah fitrah Allah. Yang dimaksud agama yang lurus di sini adalah Islam. Islam itulah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah tersebut. Seluruh manusia diciptakan di atas Islam. Makanya ketika manusia baru gubrag lahir ke alam dunia, apapun agama orang tuanya, anaknya lahir di atas fitrah.
Anaknya lahir di atas Islam. Berdasarkan keumuman ayat tadi, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Islam itulah fitrah Allah yang seluruh manusia diciptakan di atas fitrah itu. Lalu berkata Abu Hurairah radhiyallahu an ketika meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu pun bayi yang lahir. Adanya huruf ma nafi. Ma nafi itu ma yang bermakna tidak. Terus disambung dengan isim mufrad yang nakirah, mauludin. Ma min mauludin. Itu artinya umum, seluruhnya. Seluruh bayi. Ma min mauludin. Tidak ada satupun yang bayi yang lahir di alam jagat raya ini illa yuladu 'alal fitrah. Kecuali mereka itu semua lahir di atas fitrah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini dan perawi hadis adra bima'na hadis alladhi rawah. Perawi hadis lebih faham tentang makna dari hadis yang diriwayatkannya. Orang yang paling mengerti isi atau penjelasan syarah pemahaman hadis adalah orang yang meriwayatkannya. Tentu saja setelah Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, atadruna mal fitrah? Tahukah kalian apakah fitrah di sini? Beliau lalu menegaskan, menjawab tanpa menunggu jawaban dari murid-murid yang belajar kepadanya, al-fitratu huwal Islam. Fitrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah Islam. Lalu Abu Hurairah membacakan surah Ar-Rum ayat 30 yang tadi kita bacakan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, kepada Islam. Itulah fitrah Allah yang seluruh manusia sudah diciptakan di atas fitrah itu. Jadi seluruh bayi apapun agama dari orang tuanya, maka bayinya lahir di atas Islam. Dia Muslim. Lalu Nabi SAW menyatakan, fa'abawahu yuhawwidanihi ayunassiranihi ayyumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang nanti meyahudikan si anak atau menasranikan atau memajusikan, tergantung agama kedua orang tuanya. Anaknya begitu lahir di atas Islam. Kalau orang tuanya Yahudi, dia nanti akan diyahudikan. Nasrani akan dinasranikan. Kalau orang tuanya Majusi, anaknya akan dimajusikan. Kalau orang tuanya Hindu atau Buddha akan dihindukan atau dibudakan. Kalau orang tuanya ateis mungkin akan dididik menjadi seorang ateis nanti. Kalau tidak diapa-apakan, tidak dipindah agamakan, maka tetaplah dia sebagai seorang Muslim. Makanya ketika sang anak besar, gede, perlukah disyahadatkan kembali? Tidak. Karena dia sudah lahir di atas Islam. Sekalipun kedua orang tuanya kafir umpamanya. Ada orang tua kafir kemudian bayinya dari kecil diberikan kepada keluarga Muslim. Diurus, dididik, ngaji, baca Quran, dididik sholat, dididik Islam. Dia terus menjadi Muslim. Perlukah si bayi ini bersyahadat karena dia lahir dari keluarga kafir? Tidak. Karena dia sejak lahir adalah Islam, maka selama belum murtad, dia tidak disyariatkan untuk bersyahadat kembali.
Jadi seluruh manusia fitrahnya, kecenderungan fitrah dan jiwa mereka adalah kepada Islam. Karena Islam adalah agama yang sesuai, sejalan dengan perasaan, fitrah manusia, akal dan logika manusia, yang agama yang lain tidak ada yang seperti ini. Oleh karena itu, mestinya seluruh manusia jauh lebih mudah menerima Islam sebagai agama mereka daripada agama yang lainnya. Kalau ada orang tertarik kepada suatu agama, itu tertarik karena kelebihan yang dimiliki oleh agama itu, dan orang ini belum mengenal ajaran Islam yang jauh lebih banyak kelebihan-kelebihannya dibanding agama-agama yang lainnya. Berdasarkan hal itulah, bila satu kaum yang tadinya tidak beragama lalu didakwahi oleh para duat dari setiap agama, dijelaskan masing-masing duat menjelaskan agama masing-masing, termasuk duat dari kalangan kaum muslimin, niscaya semua orang bakal menerima Islam sebagai agamanya. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, al-wajib fi hadzal amr ay yaquma bihil muslimun. Padahal yang kata beliau setelah menjelaskan orang-orang Nasrani giat mereka berdakwah. Padahal kewajiban ini harusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Wa dinul Islam dinul fitrah. Agama Islam ini agama fitrah. Ayu insanin ta'arrada alaihi dinul Islam ardan sahihan saliman fa innahu sawfa yaqbal. Manusia yang mana saja yang disodori agama Islam dengan cara menyodorkan yang benar dan selamat, cara mengajar menyampaikannya benar, isinya benar, caranya juga benar. Kadang ada isinya benar, caranya salah, orang lari. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat seseorang mendakwahi orang lain masuk Islam dengan cara yang kasar. Ditegur langsung, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, aturidu ayyunaffarallahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya dijauhi oleh manusia? Kamu ingin orang-orang lari menjauh dari Allah dan Rasulnya dengan cara dakwah kamu yang kasar? Isinya benar, caranya yang keliru. Tanfir namanya. Tanfir itu membuat orang lari. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kata Nabi SAW, yassiru, permudah urusan orang, wala tu'assiru, jangan kalian persulit. Kalau ada orang yang mau berurusan dengan kita, permudah, gampangkan urusan itu, jangan dipersulit. Jangan sampai lahir satu slogan, moto, prinsip, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kalau dipermudah nggak seru kan gitu ya. Allah nanti akan mempersulit lagi kehidupan orang itu. Terlebih urusan itu adalah kewajiban dia kepada warga seperti aparat pemerintah, aparat kepolisian. Ada kan warga biasa yang berurusan punya kepentingan kepada mereka, bikin KTP, bikin akte, bikin KK, bikin SIM, bikin STNK, bikin ke imigrasi, bikin paspor dan seterusnya. Prosedurnya gampang, mudah. Tapi kenapa prakteknya banyak kesulitan? Kadang-kadang ada oknum, bukan sistemnya, oknumnya yang mempersulit. Ya, Nabi SAW menyatakan yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan kamu persulit.
Basyiru wa la tunaffiru. Gembirakan orang, jangan sampai tanfir. Jangan sampai membuat orang lari. Senangkan, nyamankan, jangan sampai membuat orang segan. Nah, termasuk dalam lingkungan pengajian kita seperti ini. Seringkali ada ikhwan atau akhwat yang baru hadir ya. Karena mungkin diajak kawan atau melihat di medsos, wah ini menarik, lalu datang. Sebagai pendatang baru, newcomer, dia datang ala kadarnya dengan dandanan yang umum. Menunjukkan keawaman dia tentang Islam yang dipelajari di pengajian itu. Kalau laki-laki gitu ya, pakai jeans yang sobek-sobek gitu, pakai kaos yang di belakangnya ada tulisannya aneh-aneh biasanya ya. Kadang-kadang rambutnya diwarna-warni. Kalau akhwat datang menor, dengan kain atau dengan pakaian yang menampakkan bentuk tubuh. Di kerudung sih, tapi kerudung gaul. Kemudian kosmetik semuanya nempel. Di wajahnya ya, warna-warni wajahnya itu. Masuk ke masjid. Ini orang awam. Basyiru wa la tunaffiru. Gembirakan dia, nyamankan dia, sambut dia. Ahlan wa sahlan ukhti. Apa kabar? Dekap seolah-olah dia itu kawan lama kita yang sudah lama enggak berjumpa. Silakan duduk, kita saudara semua di sini. Apa yang terasa oleh si ukhti yang baru tadi? Nyaman. Oh, ternyata orang-orang cadaran itu ramah-ramah ya. Ketika di pengajian makan cadarnya dibuka. Di dalam masjid aman. Awas Iwan jangan noong. Ulah gini gak rilis sarantik gitu ya. Sugan teh serem-serem. Sugan teh ditutup wajah teh butut-butut. Ternyata gelis-gelis gitu ya. Dan ramah-ramah. Tadinya kesannya serem dan pasti jelek. Ternyata kesannya ramah dan cantik ya. Dia nyaman. Minggu depan datang lagi sudah berubah tuh. Sudah warna-warni di wajahnya itu sudah dikurangi bahkan hilang sama sekali. Kerudungnya diperbesar, bajunya diperlonggar. Begitu tuh nyaman. Basyiru wa la tunaffiru. Jangan sampai pas ada akhwat baru penampilan menor pakai jilbab gaul lalu oleh yang bercadar dihardik, kamu mau dugem apa mau ngaji? Dengan nada bicara yang ketus. Itu namanya apa? Tanfir. Apa tanfir teh? Membuat orang lari dari kebenaran. Baru mau masuk, maaf saudari, ini bukan diskotik, ini bukan tempat dugem, ini masjid. Masa pakaian kayak begitu? Kalau dibegitukan, apa yang terjadi dan apa yang terasa oleh si akhwat itu, waduh langsung nyentuh tuh. Bener ya, selama ini akhwat bercadar itu dalam bayangan saya serem, saya ngalamin sendiri. Kayaknya itu mah kelompok teroris. Langsung dia pulang, langsung nyebar di medsos, langsung bilang ke kawan-kawannya rasa sakit hati akibat mendengar bentakan akhwat bercadar tadi itu berbekas dengan kuat disebar di media sosial, di obrolan, akhirnya tercipta image yang buruk tentang akhwat bercadar, tentang pengajian. Siapa tuh ustadznya? Ustadznya juga kena. Akibat oknum ya. Maka basyiru wala tunaffiru, gembirakan dia, bahagiakan dia, nyamankan dia agar terbuka pintu hidayah bagi orang tersebut. Ketika hidayah Allah turun, pintu hatinya terbuka dan menerima kebaikan ini ya. Maka akhwat yang ramah, ikhwan yang ramah kepada yang baru menjadi penyebab turunnya hidayah Allah kepada orang itu. Akhwat ini dapat pahala ya.
Ikhwan yang sudah lama ngaji, akhwat juga yang sudah lama ngaji, ramahlah, santunlah, bikin orang-orang yang baru itu betah dan nyaman berada di tengah-tengah pengajian ini. Ini yang disebut dengan ardhan sahihan saliman. Cara penyajian dakwah yang sahih, yang benar dan selamat, maka cara yang baik disertai dengan isi yang benar itu akan klop dengan fitrah seluruh manusia. Maka akan mudahlah manusia di dalam menerima kebenaran ini. Makanya para duat yang dikirim oleh Nabi kepada beberapa tempat tidak orang-orang sembarangan. Selain berilmu, karakternya, mentalnya, semuanya terutama keikhlasannya sudah bisa dipertanggungjawabkan, akan mampu menghadapi para mad'unya kelak. Nah, contoh nyata adalah seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itulah faedah yang pertama yang kita bahas hari ini. Kedua, wa fihi, di dalam hadis ini juga dalilun ala, terkandung dalil bahwa ada bahasa yang ungkapan dalam bahasa kita yang sering kita dengar, the right man on the right jobs, please. Orang yang benar ditempatkan di posisi yang benar sesuai dengan kemampuan. Dan ini adalah kaidah yang betul, benar, sesuai dengan nas Al-Quran, sesuai dengan penjelasan hadis. Di dalam hadis ini terkandung poin tadi, bahwa yang diutus oleh Nabi SAW adalah orang yang tepat. Dari segala segi, dari segi keilmuan, Mu'adz bin Jabal itu kelak akan menjadi sayyidul ulama yaumal qiyamah. Pemimpin para ulama pada hari kiamat nanti. Ini persaksian dari Nabi SAW tentang Mu'adz. Dan ini menunjukkan keilmuan beliau yang mencukupi sebagai duat, sebagai da'i yang layak dikirim ke negeri yang asing, yaitu Yaman tadi. Ya. Di tangan beliaulah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yaman menerima Islam secara benar dari aspek tauhidnya, ibadahnya dan juga akhlaknya. Keislaman orang-orang Yaman sampai sekarang, ya, mereka muslim dan diawali oleh dakwah yang dilakukan oleh Mu'adz. Maka keislaman mereka adalah keislaman yang benar. Setelah taufik dari hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu atas jasa besar dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya. Dan ini menunjukkan menugaskan orang harus orang yang ahli untuk tugas itu. Karena orang tersebut nanti akan banyak menghadapi berbagai macam hal. Salah satunya adalah pertanyaan tentang Islam. Tidak hanya menjelaskan jelas. Dia menguasai materi yang dijelaskan. Dan dia juga harus menjawab banyak pertanyaan dari mad'u yang didakwahinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Nabi SAW tahu, dai yang diutus ke Yaman pasti akan banyak ditanya. Akan banyak menghadapi masalah yang harus diselesaikan. Kemudian diutuslah Mu'adz. Dan ini menunjukkan Mu'adz seorang alim di kalangan para ulama zaman itu.
di kalangan para sahabat di zaman tersebut. Dan ini sesuai dengan kaidah tadi bahwa menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Adapun kalau mengutus orang untuk berdakwah tapi yang diutusnya adalah orang-orang bodoh tentang Islam, dia tidak faham tentang Islam. Yang pentinglah ngajak kebaikan aja, ngajak sholat. Gimana tata cara sholatnya? Bebas. Gimana masing-masing gitu kan? Dia sendiri belum tentu benar sholatnya. Nggak tahu dalil-dalil bagaimana cara mengangkat kedua tangan ketika takbir. Bagaimana posisi tangan ketika sedekap, apa di dada, apa di bawah dada, apa di perut, apa di bawah pusar, dia nggak tahu. Dia nggak paham bahasa Arab. Nggak ada dialog tanya jawab dengan mustami. Yang penting kalau ba'da sholat bacakan saja buku terjemahan, teret sudah begitu. Nggak ada tanya jawab, nggak ada apa. Sholatnya bebas, gimana saja asal jangan berantem. Ini bukanlah dakwah. Karena dakwah adalah tidak harus memakai ucapan. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapa sih orang yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Huruf man di sini wa man ahsanu karena huruf man di sini dengan makna nafi. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah, artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya dibanding dengan orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan, ada dakwah, ada penyampaian ayat, penyampaian hadis. Dakwah itu menyampaikan qala Allah wa qala Rasul dengan ilmu yang memadai. Ya, berdasarkan hal itulah maka para duat, para dai yang diutus wajib orang-orang yang berilmu seperti Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Adapun kalau yang diutus orang bodoh tentang hal itu, dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Coba umpamanya dalam urusan dunia ya, umpamanya ada satu kaum terbelakang, terkucil, butuh obat-obatan dan tenaga medis. Siapa yang kita akan utus ke sana? Para dokter, minimal para mantri, dan minimal orang yang pernah belajar belajar kesehatan. Walaupun umpamanya sekolah tinggi kesehatan, stikes gitu ya, sekolah tinggi kesehatan minimal D3, minimal dia tahu tentang kesehatan. Syukur-syukur dokternya ya, mereka akan tahu ini penyakitnya ini, obatnya ini, penyebabnya ini. Mungkin nggak kita mengutus orang yang nggak paham tentang kesehatan? Yang penting jaga sehat ya, yang rajin mandi ya. Mungkin nggak? Tidak. Kalau ada yang sakit dia nggak bisa mengobati. Kalau mencoba mengobati disuntik, berani nyuntik, padahal dia bukan dokter, bukan sembuh malah tambah sakit dan bisa juga mati. Oleh karena itulah, kalau dalam urusan dunia saja berbahaya, mengutus orang yang bukan ahli, apalagi akhirat. Ya, coba umpamanya ada orang yang mogok di jalan tol, mobil saya mogok. Siapa yang kita akan utus ke sana untuk memperbaiki? Montir yang paham mesin dan berpengalaman, sudah sering bongkar pasang mesin, bongkarnya bisa, masangnya bisa, dan lebih benar daripada sebelum dibongkar gitu ya. Mungkin gak berani? Siapa yang mau tuh ke tol, di sana ada mobil mewah rusak umpamanya.
di buruhan 1 juta per jam, bikin nih 10 jam. Saya mau, tapi dia nggak paham mesin, diutus. Mungkin nggak. Kalau tadi dibongkar, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dalam urusan dunia semuanya begitu, terlebih dalam urusan akhirat. Maka harus yang ahli. Mengutus para duat, para da'i harus orang yang ahli, memiliki background pendidikan tentang agama, menguasai basic ulum syariah, bahasa Arabnya dia mampu. Ilmu tafsir dia pernah belajar dan menguasai, ilmu hadis, ilmu fikih begitu ya. Maka insya Allah bisa menjawab pertanyaan berdasarkan ilmu. Seperti orang yang pernah sekolah di jurusan mesin, dia ngerti mesin, dia bisa memperbaiki motor atau mobil yang rusak. Apalagi dia banyak pengalaman praktek di beberapa bengkel. Seperti para dokter umpamanya, dia sudah belajar tentang kesehatan, tentang seluruh anatomi tubuh manusia. Dari mana penyakit berasal dan apa penyebab seorang sakit. Mungkin karena virus, karena bakteri, karena kuman, atau karena kerusakan organ. Dia akan tahu dan bagaimana memperbaikinya. Dokter mungkin tahu karena belajar dan plus praktek di bawah bimbingan ahlinya. Apalagi dalam masalah agama ini sampai efeknya ke akhirat. Kebayang nggak kalau kita berobat konsultasi kesehatan kepada orang yang tidak pernah belajar di fakultas kedokteran. Hanya baca-baca buku terjemah. 1, 2, udah saya tahu tentang kesehatan. Bahaya itu. Dan kalau ada orang seperti itu praktek pengobatan, bisa ditangkap apa tidak? Iya, malpraktek. Mestinya ini lebih ketat dalam masalah agama. Ada orang yang nggak pernah belajar ilmu agama kecuali baca-baca buku terjemah. Bahasa Arab nggak paham, nggak ngerti. Nggak pernah belajar ilmu tafsir, ilmu hadis dan yang lainnya. Hanya bisa retorika, hanya bisa ngebodor, hanya bisa merangkai kata dan kalimat yang pikasirieun. Baca-baca bahan mah gampang, bahan mah bisa diambil dari mana saja. Jangankan bisa bahasa Arab, tajwid makhraj juga ketika baca ayat kelihatan ya. Orang yang faham tajwid dan makhraj, suruh orang itu baca 1 ayat saja. Nggak perlu dilagukan lah, lempeng gitunya. Kita akan tahu dia itu ngerti tajwid dan makhraj apa tidak. Kalau itu saja nggak bisa, dijamin bahasa Arab lebih nggak bisa lagi. Orang seperti itu dakwah. Kebayang apa tidak? Kebayang. Ada nggak orang yang seperti itu berdakwah? Banyak. Ketika dia membacakan ayat, aduh kata orang Sunda mah bacaan oge sareksek. Sareksek nggak ada terjemahannya. Nggak enak didengarnya karena salah-salah gitu ya. Tajwid makhrajnya itu nggak kena kepada kaidah ya. Dan ini berbahaya. Jadi faidah kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah menempatkan atau menugaskan seseorang sesuai dengan keahliannya. Seperti Mu'adz ditugaskan untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena beliau adalah benar-benar ahli. Faidah yang ketiga yang kita bahas hari ini. Wa fihi ahammiyatut tauhid qabla kulli syai'. Di dalam hadis ini terkandung dalil pentingnya tauhid sebelum yang lain-lain. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Tauhid terlebih dahulu sebelum yang lain-lain.
Sudah sering kita jelaskan, inti dari ajaran Islam adalah tauhid. Sehingga inti sari dari dakwah seluruh nabi adalah tauhid pula. Dan tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mengaplikasikan tauhid. Para nabi di dalam Al-Quran dikatakan, mereka mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Ini tauhid. Seluruh nabi menyerukan begitu, mengumandangkan kalimat tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seluruh nabi seperti itu, ya. Itu pertama. Kedua, tujuan diciptakannya jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam kalimat ini ada pasangan nafi dan istisna. Nafi itu maknanya tidak. Istisna itu pengecualian. Wama dan tidaklah. Ini ma di sini sebut nafi. Khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa. Illa di sini pengecualian. Kalau dalam satu kalimat ada pasangan nafi dengan istisna, maknanya litakhsis. Maknanya untuk mengkhususkan, sehingga arti dari ayat ini, aku ciptakan jin dan manusia khusus. Tidak ada yang lain untuk beribadah kepadaku. Dan berkata Ibnu Abbas, ibadah dalam ayat ini maknanya adalah tauhid. Sehingga beliau menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya ibadah itu hanya untuk Allah, nggak boleh kepada berhala, nggak boleh kepada sesama makhluk. Ruku, sujud, menyembelih nggak boleh ditujukan kepada sesama makhluk, tapi hanya untuk Allah. Plus niat ketika melakukan ibadah juga hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak heran bila para nabi mengajak manusia kepada tauhid. Dan saking pentingnya tauhid, wajib kita ikrarkan minimal 17 kali sehari semalam. Di dalam posisi yang sangat agung. Posisi ketika orang sangat dekat kepada Allah, yaitu ketika sholat. Kita diwajibkan mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kalimatul ikhlas wa tauhid. Kalimah ikhlas dan tauhid. Hanya kepada Engkau kami ibadah. Ada hanyanya tuh. Hanyanya bukan diambil dari kata iyyaka, bukan. Tapi diambil dari struktur kalimat. Diawalkannya objek sebelum subjek dan predikat. Na'budu itu subjek dan predikat. Subjeknya nahnu. Predikatnya ibadah. Objeknya engkau. Engkaunya didahulukan, iyyaka. Objeknya didahulukan sebelum subjek dan predikat. Kalau objeknya didahulukan mengandung dua makna, dua maksud. Maksud yang pertama takhsis, mengkhususkan, hanya, tidak kepada yang lain. Kedua ihtimam. Kaidah dalam ilmu balaghah, nama ilmu sastra Arab, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Itu memberi makna
hasr itu hanya untuk terbatas gitu ya, dan ihtimam itu mementingkan. Maka Allahnya iyakannya didahulukan. Pertama ada makna khusus, hanya kepada engkau kami ibadah. Kalau na'buduka, kami beribadah kepada engkau, tidak mengandung pengkhususan. Na'buduka kami beribadah kepada engkau, tapi mungkin ibadah kepada yang lain. Tidak mengandung makna hanya kalau na'buduka. Tapi ka-nya didahulukan. Dipakai kata bantu iya, karena itu kaidah dalam ilmu nahwu. Kalau dhamir muttasil itu harus dipakai kata bantu iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama didahulukan hanya kepada engkau. Yang kedua ihtimam. Engkaunya ini dipentingkan. Karena agung, saking dipentingkannya didahulukan penyebutannya. Iyyaka, hanya kepada engkau na'buduka kami beribadah. Dan ini adalah tauhid. Hanya kepada engkau kami ibadah, artinya kami tidak akan ibadah kepada yang lain-lain lagi. Termasuk niat ibadah juga hanya untuk engkau, nggak akan dibagi dua dengan pujian manusia. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Iyyaka na'budu. Diikrarkan berapa kali sehari semalam? Minimal 17 kali bagi orang yang mukim. Kalau musafir dia apa? Di qasar bisa berkurang. Tapi bagi yang mukim, dia tidak boleh mengqasar sholatnya. Dia harus melakukan sholat 17 rakaat sehari semalam. Dan di dalamnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini menunjukkan amat sangat pentingnya tauhid. Tauhid itu inti dari agama ini. Makanya tauhid ini inti dari dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini pula lah yang pertama kali dipesankan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan dakwah, seruan, ajakan yang kamu lakukan pertama kali kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dan di dalam ungkapan syahadat la ilaha illallah terkandung makna ilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah itu harus dijelaskan. Tidak hanya ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Tapi tidak dibejer-beaskan makna yang sebenarnya. Tidak dijelaskan, diterangkan kandungan makna dari la ilaha illallah. Dari mana didapatnya ilmu, wajibnya ilmu tentang la ilaha illallah diterangkan. Dari syahadah. Falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadata la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Dalam syahadat terkandung ilmu. Apa arti syahadah? Persaksian. Di dalam persaksian wajib ada ilmu. Tapi yang dimaksud persaksian di sini, persaksian menurut definisi ilmu tauhid. Bukan persaksian menurut definisi ilmu hukum, baik pidana atau perdata. Pidana perdata kan ada pengadilannya untuk perkara yang diperselisihkan. Ada saksi tidak? Ada saksi untuk perkara yang sedang disidangkan. Si saksi ini wajib melihat peristiwa yang dari kasus yang disidangkan. Iya. Tidak boleh kata orang. Tidak boleh cenah. Pokoknya ada berita si fulan begini, saya saksinya. Melihat? Enggak. Dari mana kamu tahu? Cenah. Enggak bisa ya. Cenah itu apa? Kata orang katanya. Enggak bisa. Saksi palsu itu, ya. Itu dalam ilmu hukum. Tapi dalam ilmu tauhid syahadah maknanya ikhbarul insan bima ya'lamuhu mimma sami'ahu au satama au sammahu au ra'ahu
Wa ma asbaha dzalik. Persaksian itu artinya seseorang memberitahukan apa yang diketahuinya. Baik yang diketahuinya itu hasil mendengar, hasil melihat, hasil mencium, hasil menelah. Lalu dia tahu tentang hasil dari semua yang dia lakukan tadi. Lalu pengetahuan dia itu dia beritahukan. Itu syahadah. Kadang-kadang hanya cukup mencium tahu. Seperti kita bertamu ke kawan. Ketika di ruang tamu terdengar tercium aroma durian si montong. Itu nggak mungkin terbalik dengan atau tertukar dengan bau yang lain kan? Pasti ada durian nih. Bau begini nggak mungkin kambing. Bau begini nggak mungkin yang lain-lain, pasti durian. Kita pulang, kita bilang ke istri, tadi di rumah si fulan ada durian si montong. Kata istri kita, wah nyicipin dong. Enggak. Lihat? Enggak juga. Kok tahu? Mencium. Itu syahadah. Memberitahukan apa yang kita ketahui, bahwa di rumah si fulan ada durian. Hasil mencium. Apalagi umpamanya kedengaran. Istri dan anak-anak dari kawan kita yang kita datangi itu ya ngomong, manis sekali ya si montongnya ya. Duh, dalam hati kenapa nggak dibagi gitu. Tambah yakin dia, ya tadi ada durian si montong di rumah si fulan, cuma nggak dibagi. Nah seperti itu syahadah ya. Atau hasil mendengar, atau hasil melihat, atau hasil menelaah. Nah, syahadat la ilaha illallah, kita mengabarkan tentang keesaan Allah, bukan mengabarkan zat Allah. Zat Allah nggak pernah kita lihat. Dan nggak mungkin kita lihat di dunia ini. Bisa kita lihat nanti di mana? Di surga, yang semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga dan bisa memandang wajah Allah di dalamnya yang mulia. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah, yang cemerlang, yang bercahaya. Karena bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu hanya bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Adapun di neraka enggak. Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Enggak, kata Allah. Sekali-kali enggak. Sesungguhnya mereka yang dimaksud orang kafir ahli neraka, yauma idzin lamahjub an rabbihim, dari Rabb mereka, yauma idzin pada hari itu lamahjubun, benar-benar terhalang. Mereka tidak bisa melihat Allah di dalam neraka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir di dalam neraka tidak bisa melihat Allah, ini menjadi dalil bahwa orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Di dunia enggak bisa, enggak akan mampu. Karena antara alam dengan Allah ini ada hijab yang terbuat dari nur atau dari api. Yang apabila hijab itu disingkapkan, niscaya terbakarlah seluruh alam jagat raya ini oleh pandangan mata Allah SWT. Itu di dunia. Di dunia nggak mungkin melihat Allah. Melihat zat Allah nggak mungkin. Lalu kenapa kita bersaksi tentang Allah? Yang kita saksikan adalah keesaannya. La ilaha illallah. Bukan melihat Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dan pengetahuan tentang keesaan Allah didapat dari menelaah, membaca, mendengar. Membaca firman-Nya, mendengar sabda Nabi-Nya, menelaah semuanya itu. Yakin Allah itu esa, Allah itu ada dan esa. Dan dia satu-satunya sembahan yang hak. Maka diikrarkan, diungkapkan pengetahuan kita tentang keesaan Allah hasil menelaah tadi kepada orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadah. Maka di dalam syahadah terkandung apa? Ilmu. Karena makna syahadah adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu.
Seseorang mengabarkan, memberitahukan, menginformasikan apa yang diketahuinya. Baik yang diketahui itu hasil melihat, mendengar, mencium, menelaah, dan yang sejenisnya. Di dalam syahadah itu pasti ada ilmu. Maka kata Nabi SAW, jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka syahadah la ilaha illallah, menunjukkan wajib diberikan ilmu tentang makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Bukan sekedar mengatakan tanpa tahu makna, tanpa tahu konsekuensi. Akibatnya betapa banyaknya kaum muslimin yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah ribuan kali setiap malam, tapi dia minta-minta ke kuburan. Tapi dia berdoa kepada selain Allah. Tapi dia bersahabat dengan setan dari kalangan bangsa jin. Ada yang seperti itu? Banyak. Dukun saja yang berserikat dengan setan mengatakan la ilaha illallah. Ucapan lisannya la ilaha illallah, perbuatannya menduakan Allah. Perbuatannya membatalkan ucapan lisannya. Karena nggak faham makna la ilaha illallah. Adapun orang Arab, orang kafir Quraisy tahu faham la ilaha illallah, mereka menyembah Allah selama ini. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala. Ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah, mereka nggak mau. Karena faham konsekuensinya. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan mereka. Mereka enggak keberatan menyembah Allah, enggak. Mereka sudah menyembah Allah. Yang mereka keberatan apa? Meninggalkan sesembahan yang lain. Ya, mereka berkata di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, kata mereka, inna la tariku alihatina li syairi majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita demi mengikuti tukang syair yang gila ini? Nabi SAW disebut tukang syair dan disebut gila. Sebelum beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, beliau dipuji setinggi langit, diberi gelar Al-Amin, diberi gelar dengan gelar-gelar yang baik sebelum mendakwahkan Islam. Ya, pernah ada orang yang membenci beliau sebelum menjadi nabi. Karena baik akhlaknya, karena jujur perbuatannya, karena selalu menolong orang, selalu silaturahmi. Semua orang bangga dengannya. Tahu kan peristiwa jatuhnya batu Hajar Aswad dari Ka'bah? Dan itu menjadi rebutan untuk dikembalikan. Karena siapa yang menyentuhnya, memangkunya dan memasang itu mulia. Itu bisa perang tawuran antar suku itu. Akibatnya mereka berselisih. Akhirnya mereka sepakat gini aja. Siapa yang besok pertama kali datang ke sini, kita jadikan dia sebagai hakim. Ayo diteliti. Ternyata yang pertama kali datang siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika itu belum menjadi nabi. Mereka surah. Wah, ini Al-Amin kita ini yang terpercaya dan percaya. Senang mereka. Dan betul saat itu beliau bisa memberikan apa? Solusi yang mencegah terjadinya pertumpahan darah, ya. Dibentangkannya sorbannya, kemudian disimpanlah batu Hajar Aswad itu di tengah sorbannya. Seluruh kepala suku disuruh apa? Memegang ujung-ujung dari sorbannya itu dipangku, plak, ditempelkan di sudut Ka'bah. Beres sudah. Maka tambah kemuliaan beliau di mata manusia saat itu sebelum menjadi nabi. Begitu mendakwahkan kalimat tauhid, wah, tadinya pujian berubah menjadi cacian. Tadinya disebut Al-Amin, sekarang si pendusta. Sekarang disebut tukang syair. Sekarang disebut tukang sihir. Sekarang disebut orang gila dan seterusnya karena tauhid. Ya. Jadi orang-orang Arab Quraisy zaman dahulu langsung menolak kalimat tauhid karena mereka tahu maknanya, faham konsekuensinya dan mereka tidak mau. Mereka bukan berkeberatan menyembah Allah, tapi mereka berkeberatan meninggalkan berhala-berhala sesembahan yang mereka sembah selain Allah.
Kaum muslimin sekarang sebaliknya, nggak faham makna la ilaha illallah, nggak keberatan mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali setiap malam, tapi karena tidak faham isinya dilanggar, dibatalkan oleh perbuatannya. Dengan cara banyak meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah dan yang sejenisnya di antara ibadah-ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ini mereka tujukan kepada makhluk, ya. Jadi dalam ucapan falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata la ilaha illallah, jadikan dakwah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Di dalamnya terkandung kewajiban menyampaikan dan menjelaskan ilmu tentang la ilaha illallah dalam dakwah tauhid. Makanya porsi dakwah tauhid kita ini selalu menjadi prioritas utama, ya. Habis satu kitab, ganti ke kitab tauhid lain. Habis ini ganti ke kitab tauhid lain. Terus. Walaupun seringkali penjelasan itu apa? Diulang dan seterusnya. Nggak apa-apa. Karena pengulangan itu untuk memperkuat, memperjelas, dan kadang-kadang ada penjelasan tambahan yang tidak terjelaskan sebelumnya. Itu faedah ketiga. Keempat, Sabtu depan. Sekarang sudah habis waktunya, untuk tanya jawab juga sudah tidak ada. Tapi nggak apa-apa, 1-2 pertanyaan ya. Saya biasa sholat di masjid yang di samping masjid itu ada kuburan yang hanya dibatasi oleh dinding masjid. Tapi tanah tersebut tidak termasuk halaman masjid karena tanah itu milik orang lain. Apakah sholat saya di masjid itu sah? Ya. Pertama, sebelum dibahas sah atau tidak, pertama kita membahas hukum. Boleh apa tidak? Kita sholat di sebuah masjid yang di sana ada kuburan. Nah, kuburannya itu bukan di halaman masjid, di tanah yang bukan tanah masjid. Tapi tidak ada batas antara tanah masjid dengan tanah kuburan itu. Maka ini tidak boleh. Baik letak kuburannya di depan di arah kiblat, di pinggir kiri, pinggir kanan, atau di belakang. Tapi antara areal masjid dengan areal pekuburan tidak dihalangi, tidak terhalang baik oleh pagar atau jalan, baik pagar hidup ataupun pagar mati. Pagar mati seperti tembok atau kayu atau bambu. Pagar hidup contohnya seperti pohon gitu ya, yang dijejerkan. Tidak ada pembatas, tidak boleh. Kalau ada pembatas seperti jalan setapak, apalagi jalan mobil, maka baru boleh. Karena itu berbeda areal. Sekalipun pemilik tanahnya sama. Umpamanya pemilik tanah masjid ini ada seseorang. Terus kuburan milik orang itu juga. Tapi ada batas antara areal masjid dengan areal pekuburan, maka boleh. Baik batasnya tadi jalan setapak, apalagi jalan mobil, atau pagar, atau yang sejenisnya, maka baru boleh. Adapun kalau tidak ada pembatas, maka tidak boleh. Ini hukum yang pertama. Kedua, kalau sholat di sana padahal tahu sah atau tidak, para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan sah sholatnya, tak perlu diulang, tapi dia berdosa karena melanggar larangan sholat di tempat yang ada kuburannya. Nabi melarang itu, kalau dilarang itu, kalau dilanggar maka itu dosa. Tapi sholatnya sah, tanpa harus diulang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak sah. Dan kalau tahu kemudian dia sengaja tidak sah dan harus diulang di tempat lain.
Kecuali apabila kita tidak tahu, jadi kita masuk ke masjid langsung sholat di perjalanan ya, ada masjid adzan kita sholat sampai salam sampai wirid dan seterusnya. Pas keluar dari masjid, di depan teh ada kuburan, maka sah dan tidak perlu diulang dan kita tidak dosa karena tidak tahu ya. Kalau sholatnya sudah selesai walaupun waktu sholat masih ada. Kecuali kalau kita taunya itu di tengah-tengah sholat. Umpamanya di arah kiblatnya itu bolong. Ada masjid yang di arah kiblatnya bolong. Ada tuh yang di Padalarangnya. Di Kota Baru bolong. Lagi sholat, luak lieu ke depan. Bari menikmati pemandangan. Aya kuburan geningan. Batalkan kemudian pergi cari masjid lain yang steril dari kuburan. Kalau di tengah-tengah sholat. Atau si masjidnya tertutup, kita sholat khusyuk, lalu ada orang ngobrol. Kedengaran, itu di depan masjid ada kuburan, kita hitung 1, 2, 3, gening ada kuburan. Batalkan, kemudian pindah dan cari tempat lain ya. Jadi tentang sah atau tidaknya ulama ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Pak Ustadz, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Apa perlu ditambahkan syarat satu lagi, yaitu tauhid? Atau tauhid sudah termasuk ikhlas? Mohon dijelaskan dalilnya. Iya. Pertama, tauhid sudah terkandung dalam keikhlasan. Ikhlas itu memurnikan niat ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla ya. Maka tidak ada seorang pun ulama menyatakan bahwa syarat diterima ibadah tauhid. Enggak, tapi ikhlas. Dan ini khusus untuk orang yang sudah bertauhid. Kalau orang kafir nggak perlu dibahas apakah ibadah mereka diterima atau tidak, nggak perlu dibahas, pasti tidak diterima ya. Kalau orang kafir langsung sholat atau saum, percuma, nggak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menganut agama selain Islam tidak akan diterima. Amalan dari agama dia nggak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Kalau toh mau ditambahkan, ada penambahan dari sebagian ulama. Seperti yang diterangkan oleh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadhin, Syarah Riyadhus Shalihin, bab ikhlas, bab pertama kali di hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Di muqaddimahnya beliau menyatakan bahwa syarat diterimanya ibadah ada 4. 2 di antaranya syaratu sihhatil amal. 2 syarat sahnya amalan. Kedua lagi disebut syarata kamalil amal. 2 syarat sempurnanya amalan. Adapun 2 syarat sahnya amalan adalah ikhlas dan ittiba. Adapun 2 syarat sempurnanya amalan, pertama adalah al-jiddiyah atau al-mujahadah, kesungguh-sungguhan. Yang kedua al-musara'ah, bersegera, tidak ditunda-tunda itu ibadah, tidak asal-asalan. Allah berfirman, khudhil kitaba biquwwah, ambil kitab ini dengan sepenuh kekuatan kamu. Mananya amalkan dengan sesungguh-sungguhnya, jangan asal-asalan. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan diartikan bertakwalah kamu semampumu. Jangan. Nanti bilang saya mah nggak mampu. Gitu. Tapi makna mastata'tum itu semaksimal kemampuan kamu. Kalau maksimalnya bisa lebih, jangan yang minimal.
Itu makna bersungguh-sungguh. Didalili oleh beberapa banyak ayat. Adapun musara'ah bersegera, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegera kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratim min rabbikum. Berlomba, balap-balap, cepat-cepat. Bukan cepat ibadahnya sholat 2 menit beres, bukan. Maksudnya bersegera melakukan amalan, tidak ditunda-tunda. Ada perintah bersegera, ada larangan menunda-nunda atau lelet. Allah berfirman, wala taniya fi dzikri. Jangan kamu lemot di dalam mengingatku. Kita aja kalau jaringan internet lemot gimana coba? Kesel kan? Bisa dibanting itu laptop. Ya, bisa diinjak itu HP kita. Lemot, buffer terus muter gitu ya. Padahal kuotanya habis. Salah sendiri. Kita aja jengkel ya. Kita menyuruh anak, tolong tuh sapukan tuh. Ya nanti. Terus tahun ya nanti terus. Kesel apa tidak? Super kesel. Maka dalam beribadah kita tidak boleh menunda-nunda ya. Itulah 2 sempurnanya amalan. Nah, kalau 2 sahnya amalan berpadu dengan 2 syarat sempurnanya amalan, ya ikhlas, ya mutabaah, ya bersegera, ya bersungguh-sungguh, maka inilah 4 syarat diterimanya amalan ya. Demikian. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.